Oke, kita mulai sebelum masuk ke pembahasan ataupun pembahasan soal lah ya. Nah, soal itu tidak terlalu sulit sebenarnya. Eh, Nanti mohon diingatkan untuk teman-teman, kalau saya lupa merekord itu tolong diingatkan karena saya cari-cari, saya masih mencari itu ya kemarin analogi itu kemana coba. Saya nggak nemu, mungkin nanti saya cek ulang, tapi belum nemu. Saya biasanya langsung di foldernya, tapi ternyata saya nggak dapat. Jadi kalau misalnya saya tidak merekam, tolong diingatkan dan biasanya muncul itu ada kalau kayak gini kan ada klap klip. Oke, kita mulai dengan filsafat Pancasila ya. Nah, mana Wah, filsafat Pancasila pokok bahasanya ini ontologis dan lain sebagainya lah ya. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini adalah hal yang dulu kalau dulu zaman saya itu ada pada masa apa P4 ya, P4 dulu, BP7 ini dulu. Wah, di saat itu kita disuruh saya bagian debat ya, debat Pancasila ya, P4 dulu. Ya, itu dulu ya, dulu tahun berapa? Kayak kita lanjutkan bahwa Pancasila ini sebagai pengertian filsafat dan Pancasila tentunya ini kata Yunani Phions artinya cinta dan sophos artinya kebijaksanaan atau hikmah. Kemudian pengertian filsafat dikelompokkan menjadi dua macam, filsafat produk ya. Ini sebagai filsafat jenis pengetahuan, ilmu, konsep, kemudian filsafat problema yaitu bagaimana menghadapi manusia dari aktivitas sebagai hasil aktivitas berfilsafat. Kalau kayak gini mungkin tidak akan keluar, tapi hanya eh, refreshing dulu ya, refreshing dulu. Kedua, filsafat sebagai proses. Kemudian ketiga dan selanjutnya filsafat Pancasila. Nah ini biar paling mulai dari sini nih, mulai dari sini bahwa Pancasila yang dapat disebutkan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Contohnya nih, bahwa ini dilakukan oleh founding father kita dan renungan mendalam itulah ya filsafat Pancasila itu. Kemudian memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah tentang Pancasila, hakikat dan dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, pembahasan Pancasila sebagai suatu sistem filsafat itu dibahas dengan cara deduktif dan induktif. Deduktif namanya berarti secara sistematis, pandangan yang komprehensif, menganalisis ya, menyusun. Kemudian ada induktif, menguati gejala, merefleksikan, menarik dari makna yang hakiki dari gejala yang ada. Induktif itu dari khusus ke umum, kalau deduktif dari umum ke khusus, gitu ya. Pancasila, oh, terpikir apa ada yang nanya, terpikir. Pancasila terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Ya, ini tidak akan saya baca, nanti silakan dibaca saja oleh teman-teman. Saya akan mengambil yang masuk kepada apa FR saja lah. Ciri-ciri si filsafat Pancasila ini. Kesatuan yang bulat yang utuh itu biasanya keluar kalau yang prinsip-prinsip seperti ini. Dengan kata lain, apabila tidak bulat atau utuh, sila itu terpisah, namanya juga bukan Pancasila. Sebenarnya Pancasila dalam suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Sila satu meliputi 2, 3, 4, 5. Ya, gitu ya gampangnya. Kemudian sila 2 meliputi 1,
dijiwai oleh satu, mendasari sama tiga, empat, lima. Sila tiga dijiwai oleh sila dua, mendasari ini. Sila empat dijiwai satu, dua, tiga, mendasari sila kelima. Dan begitu pula bahwa sila kelima diikuti dan didasari oleh jiwai oleh satu, dua, tiga, empat. Ya. In- Inti sila-sila Pancasila, ya Tuhan sebagai kausus prima, manusia sebagai makhluk satu, kesatuan memiliki kepribadian sendiri, rakyat adalah unsur mutlak negara yang harus bersama dan gotong royong, adil, memberi keadilan pada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Kemudian membahas Pancasila, konsep kebenaran Pancasila, melainkan juga manusia, konsep manusia secara umum. Ini aksiologi, ontologi mungkin tidak akan kita bahas ya. Di atas ontologi ya, saya tidak akan bahas. Tapi mungkin nanti yang harus dibahas adalah boleh dibaca aja oleh teman-teman semua. Saya tidak, ini hanya menunjukkan saja kepada teman-teman. Nah, ini nanti bahannya akan saya share untuk hanya untuk dibaca saja, karena tidak akan ada ya yang teori-teori seperti ini. Kemudian arti Pancasila tiga h memiliki sifat universal karena semuanya sama ya. Yang kedua umum kolektif berpenduan pada pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum. Kemudian khusus dan konkret basis praktis kehidupan sehari-hari ya. Itu jadi khusus dan konkret itu udah khusus dalam kehidupan sehari-hari. Dasar rasionalnya, nah ini sila ketuhanan Maha Esa memberi dasar kebenaran manusia sebagai sumber pada intuisi makhluk hakikatnya berkedaulatan sebagai makhluk Tuhan. Kemudian kebenaran pengetahuan manusia merupakan sintesa, ya, sintesa. Sila ketiga, keempat, kelima, maka Wisnu Pancasila mengakui kebersamaan konsensus. Ya. Nah, yang ketiga kan persatuan, keempat permusyawaratan, yang lima keadilan sosial. Ini tidak akan aksioma. Nah ini aksiologi ya. Pancasila sebagai filsafat satu kesatuan dasar, yaitu mengandung nilai-nilai hakikatnya merupakan sebuah atau satu kesatuan. Ya, hakikatnya adalah satu kesatuan. Kemudian aksio adalah nilai, manfaat, logos adalah ilmu. Aksiologi, teori tentang sesuatu yang diinginkan, ya, disukai atau yang baik. Ya. Kemudian nilai value, Latin valer, ya, valeri, ya, kuat, berharga, ya, itu bagus ya, kuat, berharga. Ini bagus catatan. Mungkin nanti saya buatkan. Kemudian selanjutnya itu terkait dengan apa? Terkait dengan merujuk pada yang sifatnya abstrak ya. Kemudian, oke. Filsafat abstrak yang dapat diartikan keberagaman, what's it, nah, kebaikan, goodness, dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa teman-teman baca ya, ini silakan dibaca. Tapi yang ingin saya tunjukkan buat teman-teman, sebentar saya tunjukkan ini yang penting. Mana yang penting ini? Soal materi. Bentar, ini soal apa ini? Mana materi TPK? Sila. Oke, ini bukan. Bentar teman-teman, saya cek dulu. Butir. Nah, di sini kadang ada yang 45,
Ya, ada yang 40 36. Nah, ini yang 45 ya. Nah, saya tunjukkan ke Anda. Ini sudah ya. Saya stop dulu. Ini saya masukkan ke yang ini. Nih, ini yang akan mungkin akan dalam di sini. Saya akan dalam. Nanti yang 36 ataupun 45 saya share ke Anda. Nah, ini bahwa Pancasila adalah dasar kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini ya, TAP MPR nomor 2. Ya, kalau dulu ada P4 ya. Kalau sekarang nggak ada. Nah, ini yang penting di sini ada sini nih 45 butir Pancasila. Perhatikan di sini. Ya gampangnya gini aja kalau misalnya Anda nggak hafal. Gini cara menghafalnya. Pokoknya yang terkait dengan hak dasar yaitu berketuhanan itu merupakan sila pertama. Ya, hak dasar untuk ketuhanan adalah sila pertama. Kemudian sila kedua, lihat di sila kedua. Yang sering terkecoh adalah sila kedua dan sila kelima. Sila kedua itu terkait dengan manusia secara universal, ya. Manusia secara universal. Ya, mau dengan luar negeri, mau dalam negeri ya, itu manusia harkat martabaknya secara universal. Ya, coba lihat. Mengakui, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabat sebagai makhluk Tuhan. Itu universal di mana di dunia manapun sama kan. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak setiap manusia, kemudian mengembangkan siap saling mencintai, tepat salira, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati, berjasa dengan orang lain. Coba, ini saya menunjukkan yang dengan yang ini, yang kelima, coba perhatikan lima. Mengembangkan perbuatan luhur mencerminkan gotong royong. Ini Indonesia banget, gitu kan? Indonesia banget. Kalau di sana kan sesama antar manusia. Jadi yang manusia berasal dari mana itu nggak masalah. Yang di sana itu. Tapi kalau yang mana? Yang di sini, yang di sila kelima, dia lebih ke Indonesia. Silakan coba dibaca oleh teman-teman. Saya berikan 1 menit untuk membaca. Silakan dipahami benar, sehingga nanti nggak akan terkecoh dengan ini ya, dengan yang lainnya gitu ya. Tidak akan terkecoh dengan yang lainnya. Sambil saya ngecek, jangan sampai nanti ada yang nggak ketinggalan. Ini benar sudah ada ya. Jadi di sini. Nah, adil yang sesama mirip juga ya di atas ya. Mirip juga di atas. Tapi adil terhadap sesama. Seimbang hak dan kewajiban. Menghormati, suka memberi pertolongan. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan, gaya hidup mewah. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kan, yang kemajuan yang merata ya, kemajuan yang merata, berkeadilan sosial. Ini yang 45. Kemudian kalau yang ini terkait nomor Persatuan Indonesia masih terkait dengan persatuan, kesatuan, itu tidak akan tertukar, insya Allah tidak akan tertukar, teman-teman. Mudah menghafalnya, gitu ya. Kita asal tahu ininya apa, eh, kuncinya apa, kuncinya. Jadi kalau misalnya Anda sudah tahu, Anda tidak akan salah. Cita tanah air itu sudah Persatuan Indonesia. Kemudian kalau kereta yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, itu terkait dengan bagaimana kita berdemokrasi, itu berdemokrasi ya. Itu saja sih. Kunci-kuncinya dipahami saja kunci-kuncinya. Jadi
eh, kita gampang dalam memahaminya ya, dalam memahaminya gampang, tidak pusing gitu ya, tidak pusing. Ya, ini satu. Kemudian nanti pun yang akan saya berikan ke Anda, sebentar, yang akan saya berikan ke Anda yang ini juga nih, materi TWK. Nah, ini sampai berapa halaman? 87 halaman. Dibaca aja ya. Nasionalisme, romantika, dan lain sebagainya nanti dibaca. Dan ada yang nanya, bukunya dikasih? Enggak di buku. Cuman e-book aja dikasih. Lumayan 87 halaman. Ini termasuk soal-soalnya, tapi juga soal-soalnya ada jawabannya sebagai latihan ya. Ini kan biasanya soal ini juga menentukan ya, yang menentukan sekali untuk Anda lulus. Jadi saya ingin teman-teman betul-betul dapat ini ya, dapat mendapatkan apa ya, kemampuan atau nilai yang tinggi. Nah, ini. Kemudian nomor satu, silakan nomor satu teman-teman kita masuk ke sini sekarang. Duh, kalau teori saya juga ngantuk. Tapi kalau sudah soal-soal mulai mata itu buka kembali. Ayo teman-teman, nomor satu apa jawabannya? B. Ditulis aja supaya nggak rame. Ya, ditulis satu apa, nanti ditulis ya. Ditulis di chat. Satu apa jawabannya? Dalam menghadapi globalisasi, perlukan kemampuan kolaborasi sumber daya manusia dan kelembagaan secara kualitatif maupun kuantitatif dari baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Berikut tantangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi adalah, ayo kira-kira apa? Nah, ini yang lainnya kan horizontal, ada yang berada tergerusnya. Jadi jawabannya adalah, Anda jawabnya apa? Itu orang yang jawab. Itu orang yang jawab. Yang lainnya nggak jawab. Hmm. Oke, nomor dua, silakan teman-teman. Bentuk pelanggaran terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti sila kedua ya. Sila kedua mutlak terkait dengan nilai manusia secara universal. Ya. Manusia secara universal. Ya. Manusia memperkerjakan anak di bawah umur. Kalau memperkerjakan anak di bawah umur itu sudah apa itu? Meledakkan bom. Kalau meledakkan bom itu di apa terkait dengan apa? Ibadah agama ya, agama peribadatan. Infrastruktur masif terpusat itu berarti tidak pemerataan itu eh, pemerataan itu terkait dengan sila kelima. Kemudian intoleran terhadap kegiatan ini berarti yang mana pekerjaannya antara A dan D. Ayo A dan D yang mana? Ini baru satu orang yang jawab A dan D. Ada jawabannya A, ada jawabannya D. Ini kan coba cek lagi. Duh, kita balik lagi. Nah, maksudnya tuh kalau ada ini kan, nah lihat dulu ya nomor sosial. Ayo dibaca dulu nomor ini yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih, keseimbangan antara hak kewajiban menghormati orang lain, suka memberi pertolongan, usaha yang bersifat pemerasan. Kalau tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha pemerasan. Pemerasan itu apakah ini termasuk pemerasan yang ini? Pemerasan kan? Eksploitasi. Eksploitasi anak ini. Pemerasan namanya juga. Ya, nah, berarti di sini adalah menggunakan joki. Tidak adil ini. Tidak adil. Hak dan kewajiban. Ya, itu kan. Itu teman-teman. Jadi benar-benar namanya juga soal HOTS ya. Soal HOTS itu bukan ini yang bukan ini apa. Nah, yang bukan ini aja. Tapi benar-benar.
Ada yang lower lower order thinking skill, ada high order thinking skill. Itu beda. Jadi yang kalau lowers itu dari mulai apa definisi ya itu lowers ya. Kemudian yang high Anda harus mensintesis. Pemahaman Anda dimasukkan ke contoh-contoh ya, memberikan contoh, menyebutkan contoh. Nah, nomor tiga sekarang. Silakan nomor tiga. Yang lainnya nggak apa-apa belajar. Kalau Anda salah sekarang dan kalau salah itu Anda lihat bahwa ini ada yang salah, maka besok tidak akan salah lagi. Jadi nggak apa-apa belajar ini, ya nggak apa-apa belajar ini. Gitu ya teman-teman. Berapa orang tuh yang sudah jawab? Satu orang, masih Bu Patris. Ya, oke. Eksploitasi besar-besaran sumber daya alam tadi, ya, emas kayak gitu, ya, longsor, bentangan, ideologi Pancasila, bertentangan dengan sila mana? Kita lihat sambil menghafal aja. Nah, mana tadi harga sewa mewujudkan mana ini menjaga keseimbangan hak kewajiban, tidak menggunakan. Jadi apa judulnya? Mengambil daya alam menjadi penyebab bencana. Oh, bencana. Coba kita lihat yang di sini. Persatuan, oh persatuan ini. Ini martabat, cinta, salira, dan lain sebagainya. Berarti tetap ini yang di sini. Hak milik. Nah, ini tidak menggunakan hak milik. Ini merugikan kepentingan umum kan? Nah, ini berarti jawabannya sila kelima. Nah, ada itu sila kelima. Benar ya, sila kelima. Kemudian nomor, oh ini kan harus ini nih, harus dikecilin ya. Yo, nah, nomor silakan. Radikalisme, radikalisme, purnawirawan. Ini gerakan radikalisme, gerakan tradisional namun dengan berkembang media sosial menjadi kutipan narasi penyimpangan sila. Radikalisme memecah persatuan dan kesatuan, maka ini jawabannya ke C ya. Itu. Nah, kemudian nomor 5, silakan teman-teman. Tadi sebenarnya sudah ya. Tadi sebenarnya sudah tidak adil tadi mana? Tidak adil ya. 5 kedua, nomor 5 apa ini? Ditawari mengaku berbuat lulus CPNS 2021 dengan beruang. Tertarik ini hak dan kewajiban ini. Nah, kalau kewajiban yang mana? Coba lihat. Ini menghormati hak orang lain kan nggak boleh curang. Saya kelima ya. Kalau ini apa tadi barusan jawabnya? 4, 5 E, 5D. Nah, 5D kan kali keempat. Musyawarah, mufakat. Musyawarah dengan orang yang di ini. Imbalan. Sekarang yang rame itu yang di NTT ya. Karena calon taruna kepolisian bukan orang NTT. 6. Air ini sedang dimakan hoax. Ya, hoax merupakan informasi yang tidak benar dibuat seolah-olah benar. Fenomena hoax semakin merajalela, penyebar informasi sosial beragam. Ujaran hoax, ujaran kebencian merugikan menjatuhkan harkat martabat dan derajat orang lain. Melanggar Pancasila, sila harkat dan martabat. Ah, harkat dan martabat berarti sila ke harkat martabat itu sila kedua universal. Dia nomor 7, nomor 7, nomor 7. Yuk, silakan nomor 7.
Dunia digital membuat disrupsi, disrupsi itu kehancuran ya, kehancuran. Jadi kalau dulu belajar melalui apa BOR, sekarang sudah melalui Zoom, itu disrupsi, ya disrupsi. Kalau ada pemahaman parsial, berikutnya ada sikap aplikatif yang tepat untuk di atas. Oh ya, media mainstream, oh, empat pilar ada ya di ujian ya, termasuk dalamnya Pancasila. Nomor 8, individu yang berintegritas, jujur, kata kuat, kata Latin integer, yang berarti sikap teguh, mempertahankan prinsip, tidak mau dikorupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri. Nilai orang berikan contoh yang sikap individu memiliki integritas. Ayo, gampang ya kayak gini. Ya. Kemudian nomor 9, Nadia 2019 baru terima Kementerian Kantor Wilayah Provinsi. Teman siang, pinjam jam cukup panjang butuh waktu. Ya makan di motor tersebut ketika jam sudah selesai. Meskipun demikian, selama ini Nadia penuh dengan pekerjaan sehingga pekerjaannya cukup mumpuni. Bertentangan dan kutip di atas adalah yang bertentangan. Yang bertentangan dari kutipan di atas adalah apa ini? Mana di sini teman-teman? Dia masih makan di mall ketika jamnya sudah selesai. Berarti komitmen konsisten ya. Dia komitmennya gila ya terhadap waktu. Kemudian nomor 10, salah satu bentuk pengenalan sila persatuan Indonesia adalah nomor 10. Nomor 10 adalah ini ya. Satuan dan satuan. Bidang ketua Kak konsepnya. Dari 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? Dari 1 sampai 10. Ingat harus benar 85%. Berarti benar 9 minimal. Benar 9. Benar berapa teman-teman? Benar, oh mantap Bu Patris. Kemudian nomor 11. Berikut tingkah laku yang mencerminkan sila kedua. Pendapat orang lain, kalau pendapat orang lain 4 ya. Berani membela kebenaran dan keadilan. Menilai yang baik pada orang kerja orang lain. Bekerja keras, tuang punggung keluarga. Kritika, masukan. Berarti jawabannya adalah, yuk, menghargai, menghormati, menghargai pendapat orang lain itu sila keempat. Woi, sila keempat. Coba lihat. Coba lihat. Nah, kita boleh mengesahkan kehendak orang lain ini. Nih. Terbaik, tanggung jawab, menerima melaksanakan musyawarah. Sila keempat itu. Jawabannya adalah embe. Embe. Jawabannya embe. Kemudian nomor 12. Abah hujan terus menerus penyebab jembatan putus. Jembatan sih merupakan jalur transportasi. Masyarakat desa melakukan gotong royong. Gotong royong tadi apa itu? Gotong royong tadi sila ke 5. No, ada no. Gotong royong no. 12 tuh. Gotong keluarga, gotong royong. Berarti sila ke 5. Pada salah ya. Gotong royong itu sila ke 5. Membereskan jembatan gitu. Sila ke 5 itu. Kemudian nomor 13. Berikut satu peran serta dan sikap proaktif masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah. Nah, jawabannya berarti ini ya. Ya. 13D. Yo.
Proaktif. Kalau proaktif, kalau proaktif lebih cenderung kepada masyarakat yang kalau pemerintah masa melakukan kolaborasi sama-sama itu namanya bukan proaktif. Kalau proaktif itu lebih cenderung masyarakat duluan gitu yang masuk. Tapi kalau misalkan menyuruhkan pendapat, saran, nah itu proaktif. Kemudian nomor 14, bukti konkret cinta tanah air bangsa Indonesia. Eh, ini mencintai produk-produk Indonesia menggunakan produk Indonesia sebagai refleksi cara. Ini ya. Produk Indonesia ada benar. Nomor 16 15. Berikut cerminan hakikat bela negara. Bela negara nanti juga ada materinya karena termasuk pada materi ujian. Nomor 3, secara parsial membela negara parsial dalam upaya bela negara. Seorang punya hak untuk membela negara. Setiap dan perilaku negara dijauhi oleh kecintaan atau membela merupakan tugas. Punya hak, bukan hanya hak, kewajiban ya. Nah, bukan hak tapi kewajiban itu. Ini jadinya ya. Ya. Berarti wajib membela. Kalau dulu Han Kamprata dulu. Kemudian 16, Pancasila dijadikan sarana menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya Indonesia dalam bentuk filter. Nah, Indonesia Pancasila sebagai filter penyaring. Ya, Pancasila sebagai penyaring. Kemudian nomor 17, berikut ini bukan merupakan nilai, bukan termasuk nilai norma moral yang terkandung dalam sila keempat dalam pemerintahan demokrasi. Persamaan ini sama, sama, sama. Kebebasan dalam pertanggungjawaban cukup ini 17. Ya, pertanggungjawabannya ke hal yang umum juga bertanggung jawab. Ya. Kemudian 18, terciptanya sebuah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, menunjukkan Pancasila, demokrasi Pancasila itu keadilan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Ini nomor 18 adalah 18 apa 18? Berkehidupan berbangsa, bernegara di Indonesia, prinsip demokrasi yaitu berkeadilan sosial. Kemudian ikut mewujudkan keterlibatan dunia tercantum dalam pembukaan batang tubuh atau pembukaan. Batang tubuh atau pembukaan. Batang tubuh. Nomor 19, batang tubuh atau pembukaan. Nomor 19, tubuh atau pembukaan. Yo, yang lainnya baru Bu Petris yang memberikan sama ya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bunyinya gimana? Ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan ini harus di Undang-Undang Dasar 1945. Saya ke sini coba. Coba cek Undang-Undang Dasar 1945 ada yang bisa menjelaskannya. Yuk, kita cek dulu ya. Jangan sampai salah. Undang-undang. Oh ya, Anda sudah pernah belum diajarin ya cara menggunakan AI untuk kepentingan belajar ya? Belum ya? Belum saya ajarin. Ya, sudah ada apa sudah atau belum? Belum, belum. Oh, belum. Nanti saya ajarin ya. Nanti. Pembukaan kali ini ya keempat. Isinya melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Alinea ke satu, apa alinea ke satu? Alinea kedua, perjuangan kemerdekaan telah sampai pada saat sentosa mengatakan
pada pintu gerbang. Itu yang selanjutnya. Kemudian itu jadi yang mana nih? Yo. Kemudian alinea ke satu, sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penyajian data ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikomunisan dan perikeadilan. Kalau di sini apa? Ikut mewujudkan ketertiban dunia. Kemudian yang alinea kedua tadi sudah perjuangan, seterusnya mengantarkan. Kemudian alinea ketiga, atas berkara umat Indonesia, kehidupan bangsa, masa mengantar kemerdekaannya. Keempat tadi sudah ya. Keempat, politik negara. Paling keempat tujuannya. Berarti masuknya ke apa? Batang tubuh atau ini? Batang tubuh ya. Batang tubuh. Kemudian berikut ini bukan merupakan langkah-langkah dalam pembinaan persatuan dan kesatuan Indonesia. Nanti setelah ini ya, ini sampai soal berapa sih? Nanti setelah ini saya soal 35. Oke. Setelah ini saya ajari gimana cara menggunakan AI untuk Anda belajar. Saya ingin saya ingin Anda pintar. Ya, gimana caranya? Nanti saya buatkan. Bikinin, diajarin hari ini. Berikut ini bukan langkah-langkah yang membina persatuan kesatuan. Nomor 20, ayo, nomor 20. Bukan, judulnya bukan. Yang bukan langkah membina persatuan dan kesatuan gimana? Kalau C itu kalau kesatuan persatuan tadi lingkungan itu sila kelima ya. Kemudian setiap warga berhak memenuhi kebutuhan hidupnya kesejahteraan dengan cara mengembangkan diri. Sila kedua dan mengembangkan diri loh ya. Sila kedua dan sila kelima. Ini sila kedua dan sila kelima. 21. Kemudian Pak Lurah Betungan dengan pelatihan menggadang kampung batik Besurek. Besurek. Dengan ada pelatihan program pemberdayaan sila ke pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Sila kelima itu ya. Punya ekonomi dan lain sebagainya itu sila kelima lah. Kemudian artikel, nah ini COVID global ya ini sendiri. Perilaku masyarakat yang mentaati peraturan pembatasan sosial. Nah, berarti sila ke mana ini? A, B, C, D, E-nya nggak ada. Satunya nggak ada. Nggak apa-apa deh. Sila keberapa? Ayo, sila keberapa? Nomor 23, ingat. Ini artinya taat kepada aturan. Nah, ini kan berarti ini kan hasil rapat ya. Hasil rapat. Hasil rapat itu yang mana? Nah, ini di sini nih. Keputusan musyawarah bersama kepentingan pribadi, keputusan diambil pertanggungjawabkan memberikan kepercayaan. Kemudian mohon junjung tinggi setiap keputusan dicapai hasil musyawarah, bisa mufakat mengutamakan musyawarah, tidak memaksa kehendak pada orang lain sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan wajiban yang sama. Ya taat ini kedudukan hak yang sama, berarti semuanya taat itu berarti sila keempat. Ya, ini kan keputusan ini, lockdown itu keputusan sudah diputusin sama-sama. Kemudian 25 24 9 dibentuk panitia 9 yang bertugas mengumpulkan menggolongkan asal usul sidang musyawarah 9 menghasilkan rumusan 45 nih dasar dinamakan 25 Juni dinamakan rumusannya apa? Piagam Pancasila atau Piagam Jakarta? Panitia 9 Piagam lah, piagam dulu, piagam ya, piagam Jakarta. Silakan nomor 25. Silakan nomor 25 itu apa? Nomor 25. Nomor 25.
Silakan nomor 25. Sudah ada yang jawab? 25, 25. Konflik, konflik. Konflik menaik 40 tangkap kemenangan. Bimo, Biokot masuk perkebunan. Pengacara melaporkan HAM. Wah, ini berarti sila kedua. Pokoknya urusan hum-ham itu sila kedua aja gampangnya ya. Kemudian nomor 26. Nomor 26, diskriminatif sesuai pelayan konsumen. Tolak ukur merekomendasi sila ketiga. Berarti saya tidak sesuai. Ini diskriminatif itu dalam dalam undang-undang perlakuan diskriminatif dilarang tegas sesuai dengan undang-undang pelayanan konsumen. Sebenarnya hal ini tidak terjadi bila toko ya tolok tersebut memiliki nilai-nilai Pancasila keberapa, menyamakan sama kedudukannya dalam ini berarti dua sila kedua itu ada di D, ya gitu ya. Kemudian ini apa ini? Ini Pancasila diterima sebagai dasar negara, tutur kata perilaku mengemukakan Pancasila, perhatikan gambar. Menggambarkan gambar perilaku menggambarkan Pancasila sila ketiga dan keempat. Sila ketiga ini, sila ketiga ini ya, Persatuan Indonesia. Sila keempat ini musyawarah. Jadi A dan C. A, C, CA. Kemudian perhatikan cuplik ini NTT banjir, ini bencana banjir dan lain sebagainya. Kemudian bantuan disiapkan berdasarkan dan lain sebagainya. Sila keberapa ini? Sila bantuan sosial itu terkait dengan kemanusiaan, tidak melihat pandang bulu, karena yang kalau pandang bulu monyet yang paling banyak. Nomor 29, perhatikan beberapa kalimat berikut ini. Eh, Analisislah penerapan dari sila 1 sampai ke 5 secara hierarkis. Kelima, ini menjenguk, menolong, berarti sila ke-5. Yang ujungnya satu mana ada ya? Kelima kedua ini. Kemudian yang mana ya teman-teman? Oh, sila ke-1, satu yang mana coba? Ibadah, melindungi, berarti sila ke-1. Ini apa sih? Berdasarkan analisis penerapan sila dari sila 1 sampai sila ke-5 secara hierarkis. Secara ini ya, urutan dari tunjukan yang benar. Coba. Sila ke melindungi. Ini kan sila yang satu nih. Satu, udah benar deh. Yang benar aja udah. Kita lihat tengok di depannya doang. Yang lainnya kan enggak. Ini kan sila pertama. Enggak ada sila yang lainnya. Kadang-kadang kita seperti itu ujian juga ya. Nggak ada kan silanya. Sudah nggak usah dipikir yang belakangnya. Kemudian ini positif keyakinan berpihak pada siswa berkembang secara kritis, penuh hormat dan jawab. Cipta budaya positif, mempunyai kebiasaan tanpa adanya tekanan ancaman. Menerapkan prinsip positif madrasah, membiasakan sholat, duha, dan sebagainya. Perilaku di anak madrasah mencerminkan sila ke ini sholat, sama-sama sholat sama-sama ini yang di ininya adalah ini nih, bukan sholatnya tapi belajar berjamaah berjamaah sama-sama berarti sama-sama ya. Saling hormat menghormati kritis kenapa tanpa adanya tekanan itu sila keberapa itu saling hormat menghormati menyamakan semua kan berarti sila keberapa ayo nomor 30.
Ini kalau kita lihat dari belakangnya, ini dalam melaksanakan tata tanpa ancaman dan ini sila pertama. Kemudian tiga lima tiga satu COVID, bantuan bantuan tunai langsung yang dikorupsi itu. Ini sifat empati ya, sifat empati dan lain sebagainya, kemanusiaan. Empati itu mesti kemanusiaan. Empati itu ya, kehilangan pekerjaan, menciptakan simpati, kalangan lapisan bahu-membahu sama yang lain. Oh, pekerjaan. Pekerjaan itu berarti, nah ini, pekerjaan. Kalau ada, kalau sifatnya apa, bencana ya, bencana kemanusiaan. Ini OVM masih berdiri sampai sekarang. Ya, merdeka merasa daerah yang tidak ada hubungan dengan bangsa Indonesia. Yang terbatas melanggar ini. Ya, karena dipelihara oleh negara. Konflik itu dipelihara. Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban. Nomor 33. Kebijakan atau tidak memberikan keistimewaan terhadap daerah tertentu merupakan implementasi sila keberapa? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sosial, kenapa? Orang yang memiliki PAD-nya gede dikasih juga dana DAU-nya gede. Tiga, pemerintah Indonesia bantuan ke Palestina ya kemanusiaan lah ini. Kemanusiaan ini perangan itu ya. Tiga, empat, tiga, lima. Nah ini Arlan, pengusaha keripik singkong Lejatos, cukup sukses banyak cabang. Kota Barat seluruh Indonesia meskipun Arlan tidak lupa, sombong tidak sombong, gitu ya. Menjadi pegawai usaha keripik singkongnya, Arlan mendirikan usaha pertanian singkong. Hasil didirikannya berumah sosial. Kemudian berdikari jadi mitra sebagai supplier informasi. Nah, ini kerjasama yang ke E, yang ke E, sila ke E, ya, gitu. Begitu teman-teman, jawabannya seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita, dihitung 1 sampai 35 benar berapa? Itu sampai 35 benar berapa, teman-teman? Itu sampai 35 benar berapa? Silakan berapa teman-teman benarnya? 29. Wah, mantap, mantap juga. Baik, kita akan masuk ke mana ya? Ke penggunaan teknologi untuk Anda supaya bisa belajar dengan baik, cari sumber dan lain sebagainya. Mana sih? Ah, ah, susah benar. Ini, ntar saya masuk ke ini apa ini? Canva. Oke, siap. Berapa? Kenapa ya sini? Stop share, kita share yang ini. Semuanya ini boleh di laptop atau di HP ya. Boleh di laptop atau di HP. Nih. Nah, ini namanya kita menggunakan teknologi ya. Nah, Anda tinggal nanti cari yang dimaksud dengan AI itu apa. Nah, saya gunakan sebagai contoh dua sajalah ya. Dua AI yang saya gunakan. Ini menghalangi benar. Gimana nyimpannya di sini aja. Yang pertama, kita di oh sudah full. Yang pertama, bawahin lah menghalangi daku.
Ini kita pakai ChatGPT, chatgpt.com, ChatGPT. Sudah kelihatan teman-teman? Untuk masuk ke ChatGPT, Anda daftar dulu menggunakan Google. Kalau Anda sudah punya Google, Anda bisa jawab. Tapi masalahnya, AI itu kita hanya bisa mengerjakan kalau kita sudah apa ya, sudah memberitahukannya dulu. Jadi gini, ada yang namanya yang namanya ya, prompt. Nah, prompt itu, nah, oh di bawah, lupa. Ada yang namanya prompt. Nah, prompt ya namanya prompt. Prompt itu perintah ya, ya itu perintah. Ya, nanti saya jelaskan. Sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat belum? Mana? Kalau sudah terlihat, saya mulai. Kalau sudah terlihat, ketik yes. Kalau belum terlihat, saya siap. Yuk, oke, gini caranya. Ini, ini kalau sudah Anda sudah masuk, ininya adalah ChatGPT. Di googling aja, Google aja di Google ya. ChatGPT, ChatGPT, ya ChatGPT. Jadi kalau Anda masuk ke sini ke Google, kenapa dihapus? Google dulu misalnya ChatGPT ya, ChatGPT. Ini ada langsung. Ini ada nih ChatGPT yang mana yang mau kita pakai, yang introduction dan lain sebagainya. Ini mana ini banyak GPT misalkan jadi Telkom nih, klik aja gitu. Karena nanti malah balik-balik ke sini aja. ChatGPT ada ChatGPT 3, ada ChatGPT 4. Tapi ini kan ini nih contohnya harus di-upgrade, nggak masalah. Nah, di prompt di ChatGPT kita harus memberikan perintah. Perintah itu ya, yang pertama ya, satu, Anda sebagai siapa? Sebagai, jadi memperlakukan, ini misalkan ini si robot. Nah, si robot ini sebagai apa? Misal kalau sekarang misalkan sebagai dosen, dosen Pancasila, Pancasila ya. Jadi kalau dosen Pancasila, nggak mungkin Pancasila yang salah kan? Namanya juga dosen. Yang kedua, sedang apa? Anda melakukan apa? Misalnya sedang membuat jawaban soal, ya, soal itu ya sedang membuat jawaban soal. Kemudian tiga, perintahkan apa yang harus dilakukan. Misalnya buatlah buatlah jawaban dan pembahasan dari soal. Nah, gitu. Contohnya gini, kita akan berekspresi, berekspresi contohnya gini. Ini jadinya saya ngambil soal dulu. Misalnya ini bisa, nah di sini saya ambil soal dulu, Ctrl C ya. Saya ambil soal, masuk lagi ke sini, saya simpan. Nih, saya tulis dulu, ini namanya from. Anda, maksudnya ke si ChatGPT ya. Anda adalah seorang dosen Pancasila, sila yang misalnya yang akan memberikan soal untuk mahasiswa, mahasiswa. Nah, Anda sedang sedang meng- membuat kunci jawaban misalnya jawaban. Anda bisa ngarang ini ya. Kemudian buatlah jawaban jawaban dan pembahasan pesan dari soal ini. Nah, kita paste. Kita kan tadi 34 tuh.
34 nanti saya ngambilnya yang 34. Ini soal 34 di ini. Nanti kita lihat, ah, enter aja gitu. Dah. Nah, ini kita hapus dulu. Jawabannya langsung dapat. Jawabannya adalah ini apa? Mengirim warna penindasan peperangan. Nah, ini. Penjelasannya ada banyak ya. Oh, jadi kuncinya Anda mendapatkan nilai soal. Anda punya soalnya udah cukup. Ya, dari mana soalnya? Nah, ya kan sama kan? Nah, sila kedua, jawaban kita juga sila kedua kan ini. Sila kedua. Ini jawabnya lebih baik daripada saya kan? Lebih baik dari saya. Sila kedua, pembahasannya. Nah, di situ. Dalam konteks soal ini, tindakan pemerintah Indonesia mengirim bantuan, selalu mengirim bantuan kepada rakyat Palestina karena memahami peperangan dan merupakan implementasi dari kemanusiaan. Berikut analisa masing-masing. Oh, ini dijelaskan masing-masing analisa. Nah, sila manusia yang adil dan beradab merupakan bantuan Palestina mengalami penderitaan. Ya, prinsip beradab menunjukkan. Nah, kemudian Indonesia secara tidak langsung terkait persatuan negeri dalam negeri karena sila ketika kurang tepat disebutkan ini kurang tepat. Sila keempat kerajaan dipimpin. Nah, di sini juga kan, nah, pengiriman bantuan bukan merupakan proses perwakilan. Sila kelima, Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima berkaitan dengan adanya Tuhan, wajib menjalankan perintahnya. Dianggap pengalaman nilai ketuhanan. Konteks ini, bantuan internasional lebih relevan dengan kemanusiaan roh. Karena itu, tindakan pemerintah Indonesia mengirimkan lebih terkait dengan sila kedua, kemanusiaan yang ada beradab. Bagaimana teman-teman? Jadi, Anda dengan kayak gini, Anda bisa bikin buku. Bisa bikin, asal punya soal. Soalnya bilang ke saya. Kemarin sudah dikasih soal lah. Ya, sudah dikasih soal kan, saya satu buku yang 700 halaman itu. Itu soal-soal itu, Anda tinggal kerjain. Ya, tinggal kerjakan soal-soal. Termasuk soal tip dan triknya. Berikan tip dan triknya, cara cepatnya misalnya. Ngitung matematika aja udah bisa di sini. Berikan, jalankan misalnya. Disuruh menjalankan gitu ya. Disuruh menjalankan dan lain sebagainya. Itu lebih mudah. Ya. Itu salah satu atau cara Anda lebih cepat uh, dalam membuat soal. Nah, ini sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua namanya Gemini. Gemini itu dari Google. Jadi Anda kalau mau ke Google aja dulu. Google. Di Google itu ada namanya Gemini. Nah, si Gemini. Google AI itu dari Gemini. Nah, ini juga sama. Masuknya daftarnya juga menggunakan email aja, email Anda masuk. Dari HP juga bisa. Hi Hendy, itu kan, can help you. Nah, di sini Anda gini jawabnya. Kopas aja dari sini. Ininya apa? Si from-nya pergi kopas aja dari sini nih. Kopas, kopas misalnya. Nah, daripada saya ngetik lagi gitu maksudnya. Nah, tambahan. Biasanya di sini suka dikasih ini, dikasih kalau kalau di Gemini biasanya dikasih ini buku, buku. Dan di Gemini itu bisa langsung Anda bisa menganalisis gambar juga nih, upload gambar. Nah, bisa kan. Nah, ini buku. Mudah-mudahan sama jawabannya. Kalau nggak sama repot. Ah, tidak mungkin bantu saya ini. Saya dilatih menjawab informasi, tapi karena saya tidak bisa melakukan kesalahan. Nah, oh, Gemini angkat tangan. Angkat tangan ya Gemini. Nah, kalau Gemini angkat tangan, kita gunakan yang lain. Namanya poem. Poe. Nah, namanya poe. Poe. Kita masukkan lagi di sini. Klik. Nah, sama Poe. Tadi Gemini, sekarang Poe. Nah, kita klik lagi. Baik. Tahu ini salah di sini kan. Jadi ya di sini salah kan. Nah, ini salah nih. Seorang memberikan soal mahasiswa tentang kepada Palestina. Ini salah ini. Kenapa? Karena dia persatuan. Persatuan. Jadi yang saya anjurkan, yang cocok itu hanya ChatGPT.
ChatGPT saja lah yang Anda pakai. Kalau ini mah pusing ini mah kasihan. Game ini juga kadang-kadang dapat, tapi kadang-kadang kayak gini juga ya, kayak gini juga. Jadi Anda cukup pakai ChatGPT. Cara yang lain, misalnya soal apa ya? Coba cek yang lain. Cek yang lain. Mana? Saya ambil terakhir misalkan ya. Terakhir ya, terakhir. Bener nggak tadi ChatGPT sama jawaban dengan kita? Ingat ChatGPT juga belajar dulu. Jadi kalau misalkan saya selalu nanya untuk terkait dengan apa? Terkait dengan materi-materi, materinya keperawatan misalnya. Itu dia akan terlatih dengan saya keperawatan. Tapi kalau misalnya dia belum, jawabannya juga kayak gimana ya, kurang mantap. Jadi kalau terus dia harus dilatih si ChatGPT itu. Kita masuk lagi ya. Anda seorang seorang dosen Pancasila, Pancasila yang sedang menuliskan kunci jawaban pada soal, pada jawaban soal ya, gitu ya. Berikan jawaban dan pembahasan, kemudian sertakan dengan sumber yang mendukung misalnya ya, mendukung gitu ya. Jadi kita minta sumbernya, ini sumbernya dari mana misalnya. Kita saya ngajak gitu. Nah, ini kan sudah jelas sila kelima. Oh, tuh kita lihat. Jadi Anda cukup pakai ChatGPT ya, karena ternyata dari Google kadang-kadang repot. Nah, jadi belajarnya cukup punya satu langsung gitu. Sila kelima, sumber. Oh, dikasih sumber. Tuh kan, ada sumbernya tuh. Jadi kalau Anda mau bikin skripsi, ya, oh ini dari sini, cari aja bukunya tentang ini. Ada semua itu, ada semua teman-teman. Begitu teman-teman? Paham ya? Cara penggunaannya paham? Kita bandingin tiga nih, tiga AI yang digunakan. Ini coba di saya pun pingin tahu Anda itu profesinya apa? Boleh Anda profesinya apa? Di diketik dulu profesinya apa. Nanti saya contohin deh dengan profesi Anda. Misalnya Anda masuknya ke SKB nanti, saya contohin. Saya contohin. Coba yang lainnya ada Patrick, Patricia, perawat, perawat. Bisa lagi yang lainnya. Oke, contoh gini. Misalnya, nah contoh gini. Anda adalah seorang seorang perawat eh, IGD, misalkan IGD. Apa? Gawat darurat, misalnya gitu. Nah, kita kasusnya apa? Yang sedang yang sedang menghitung, misalkan hitung cairan dengan menggunakan akan misalnya rumus holiday day segar, segar ya. Dengan dengan berat badan, misalkan pasien badan pasien misalnya 35 kilogram. Nah, kemudian jelaskan kebutuhan cairan pasien tersebut dalam waktu 24 jam. Nah, ini ya. Nah, ini si holiday segar. Nah, ini rumusnya tuh ada tuh.
Tek, 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 tek. Jadi, nah, ini sudah selesai ini. Sudah selesai ini di sini. Ini sudah 1800. Udah benar gitu. Jadi eh, semua TU juga berlaku. Nah, contoh TU. Nah, TU. Bisa untuk TU juga. Wih, semuanya bisa. Nah, ini toh. Ini, bentar saya cari soal TU. Bentar. Kasih contoh ya. Ini untuk SKW bisa, TWK bisa, TKP bisa, TIU juga bisa. Malah lebih cepat dia daripada kita ngitungnya. Coba bentar saya cari soal TIU ya. TIU. Nah, TIU analogi. Nah, itu TIU numerik misalnya. Mana, mana, mana. Nah, mana di sini. Ya, ini nih. Saya kasih soal. Nah, Anda seorang guru matematika, ya, nah, yang sedang sedang bahas soal soal membahas soal. Nah, kemudian jelaskan, eh, berikan jawaban dan pembahasan lengkap lengkap dari soal ini. Nah, oh, dia disuruh tuh jumlah pecahan tuh dihitung. Tuh cara-caranya itu. Oh, jawabannya adalah E katanya. Gitu jawabannya tuh. Sudah ya? Bisa ya? Gimana teman-teman? Paham, paham, paham? Bu Elisa. Paham berapa jalan untuk pembahasan atau dibahas? Tiu bisa. Sudah ya? Sudah bisa dijelaskan. Ya, bertanya lagi untuk kata kunci harus menggunakan 3 poin tadi yang mana, Bu? Yang kata kunci yang mana, Bu? Saya malah bingung. Yang prom ya, prom itu jadi gini. Jadi kalau misalnya, jadi dia disuruh sebagai apa dulu, tuh ya. Kalau misalkan dia disuruh sebagai, misalnya, kalau misalkan coba kita ganti, coba ya, ganti. Coba kita ganti dengan promnya. Ya, nah ini Anda seorang anak TK misalnya, anak TK misalnya, anak SD katakanlah yang sedang membahas. Nah, ya gini-gini, beda nggak jawabannya? No, sama juga ya. Tapi kan sedang matematika gitu kan, sama aja. Oh, beda ya jawabannya ya. Kalau guru itu lebih panjang, guru itu kan. Tuh lihat jawaban SD. Jawaban untuk guru begini. Jawaban untuk anak SD begini. Ya kan? Tuh, beda ya. Jadi tergantung. Jadi kalau Anda mau hasilnya bagus, Anda pilih pakarnya gitu kan. Pilih pakarnya. Cuman di ChatGPT yang ini kan berbayar, ChatGPT yang apa? Yang seri 3 itu gratis ya. Tapi yang seri 4 berbayar. Tetapi kita jangan percaya 100%, tetap kita harus dipelajari dari mana, muncul dari mana, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada pertanyaan lain, teman-teman? Jadi apa yang Anda butuhkan? Anda belajar lebih murah. Yang Anda butuhkan adalah soal-soal.
Soal-soal aja yang Anda butuhkan. Yang Anda butuhkan soal-soal. Ya, berarti Anda kan kemarin saya sudah kasih kan soal-soal yang eh, bagus seperti apa. Anda tinggal nyari download aja di mana? Downloadnya gini cara aja dijawabnya. Nah gini, masuk googling, Google ya. Google berarti misalkan contoh, contoh soal apa? CPNS, SKD ya. SKD, CPNS, CPNS. Misalnya TIU, TIU. Ekstensinya Anda harus disebut ekstensi itu ada PDF, PDF, ada doc, ada PPT, gitu kan. Anda sebutkan mau PPT, mau doc atau mau apa. Karena kita pingin copy paste, maka kita perlunya adalah doc ya, yang doc, yang dokumen berarti yang bisa ke Word. Nah, kita tinggal gitu aja. Nah, metalurgi, CPNS, MOD. Kita cari di bawah, cari. Nah, cari. Nggak ada yang ternyata. Ini ada soal latihan. Kita cari aja dapat. Kemarin kan sudah dikasih ya, misalnya contoh misalkan ini. Klik kanan, kita ambil aja. Ini kita ambil aja nih. Ini ada nih. Mana? Nah, sini. Jawabannya kita copy paste aja di sini. Copy. Kalau kita nggak percaya dengan jawaban dia, copy langsung di sini. Karena kita pertama sudah menjelaskan kedudukan dia sebagai apa, makanya kita tinggal paste aja. Kita kan tadi di awal sudah memberikan Anda sebagai pengajar Pancasila kan. Nah, itu kan sudah ada tuh. Cuman kalau nggak dikasih from, itu jawabannya singkat banget seperti ini. Coba kita kasih. Anda adalah dosen Pancasila, Pancasila yang sedang membuat kunci jawaban, misalnya jawaban. Berikan, berikan jawaban dan pembahasan Hasan dari soal ini, soal ini. Nah, coba beda nggak hasilnya? Coba lihat. Pembahu kan, ada pembahasannya, gitu ya. Oh, kan, beda kan? Beda kan? Ini tanpa mana yang? Ini tanpa promnya tanpa prom, cuma dimasukkan. Ini dengan prom, panjang sekali. Begitu teman-teman. Paham ya? Jadi gimana mau dipakai? Ternyata sekarang mudah. Jangan bilang-bilang kesaingan Anda. Kita bisa menggunakan teknologi untuk belajar. Jadi Anda bisa belajar lebih mudah, lebih murah, gitu kan. Misalkan Anda juga bisa, ini tidak hanya seperti ini, misalnya ini. Anda seorang seorang dosen Pancasila. Pancasila tadi ya, Pancasila. Bebas dan Pancasila. Ya. Dan sedang sedang mem sedang eh, membuat contoh contoh contoh-contoh pelaksanaan dalam kehidupan eh, sehari-hari dari 45 butir pan butir butir Pancasila. Buatlah dalam yang kalimat kalimat yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat, boleh masyarakat, oleh masyarakat. Jadi kata-katanya bukan kata-kata ilmiah, tapi kata-kata yang dipahami oleh masyarakat. Nah, gitu ya gitu.
Siap pertama. Oh, kan? Jadi ini contoh-contohnya saja. Begitu. Ada kan tuh? Jadi Anda nggak usah nanya ke orang lain. Ini kalau ini apa sih jawabannya? Ini apa sih jawabannya? Dan Anda lebih murah belajarnya, lebih cepat belajarnya dari orang lain. Oh ya, gelombang dua, gelombang satu nggak dikasih loh ya. Nah, kalau Anda puas dengan jawaban ini, Anda boleh copy paste, di save ya. Tapi kalau Anda puas, di sini ada ini nih, ada ulangi, nah, regenerate aja. Ada biasanya 2/2 ujung-ujungnya. Oh, itu beda jawabannya dengan yang kedua. Yang tadi itu beda banget. Di benar-benar kita dimudahkan dalam belajar. Nah, tuh kan, beda kan? Kesimpulan ringkasannya beda. Ah, begitu. Jadi tidak hanya untuk menjawab, menurut saya kan sudah limit nih, terlalu banyak. Ini ada 2/2, artinya Anda nih yang kedua. Boleh nggak ketiga? Boleh kalau Anda nggak puas. Nah, ini saya harus bayar. Begitu teman-teman. Nah, kalau dia better, better dia senang. Begitu. Paham ya, teman-teman? Jadi Anda bisa belajar dengan menggunakan aplikasi ataupun teknologi untuk belajar. Jadi tidak ada kata, saya nggak punya buku ini, saya nggak punya buku ini. Anda cari banyak buku. Kalau nggak ngerti, minta sama saya gitu. Tadi kan kemarin sudah saya kasihkan buku kan. Copy paste aja, copy paste. Misalkan ada soal si A dan si B, si C dengan ini tidak boleh. Itu soal yang muter-muter itu, yang soal nanti juga kita belajar. Soal-soal muter itu yang apa? Kesepadanan, kesepadanan. Nah, mana? Padanan apa ya nama soal itu? Soal kesamaan, kesamaan. Nah, kesamaan dan ketidaksamaan misalnya. Kesamaan, ketidaksamaan mana? Coba nanti dicari dulu ya. Itu kan tiu ya. Itu tiu, tiu benar-benar tiu. Nah, ini juga bank anonim. Nah, nanti abang anonim saya kasihkan ke Anda. Ini sudah. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Nah, ini nyari, silakan teman-teman kalau ada. Nah, contoh gini. Contoh soal satu lagi ya, sebelum kalau ada pertanyaan, kalau enggak ditutup. Nih, Anda adalah dosen matematika yang akan yang sedang yang sedang yang sedang membuat kunci jawaban jawaban berikan berikan jawaban dan pembahasan yang mudah mudah dicerna. Nah, nah, misalkan ini soalnya. Tuh, itu sudah tuh. Sudah ya. Jawabannya kayak gini nih. Tuh, kalau himpunannya juga diberikan ini misal 5 himpunan ya dikurangi ini. Nanti kita belajar. Ini juga nanti kita belajar ya. Begitu teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sharing-sharing kita dan Anda bisa belajar sama-sama. Saya juga sama-sama belajar. Belajar ya. Itu teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.